Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Aulia Arifatmi masih dalam mata pelajaran akuntansi dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD yang ketiga dari mata pelajaran akuntansi dasar yaitu memahami jenis dan bentuk badan usaha. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita renungkan sebuah motivasi bijak. Setiap hembusan nafas yang diberikan Allah padamu bukan hanya berkah, tapi juga tanggung jawab. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur atas apa yang kita punya pada hari ini, yakini bahwa apa yang kita dapatkan adalah karunia terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jangan mudah menyerah, jangan pula mudah mengeluh, karena bisa jadi di luaran sana masih banyak orang yang hidupnya tidak seberuntung kita. Syukuri pula setiap nafas yang kita peroleh hari ini, karena bisa jadi di luaran sana masih banyak orang yang hidupnya tergantung pada tabung oksigen. Dengan banyak bersyukur, insya Allah karunia dan berkah kita akan selalu bertambah. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari pada hari ini? Perhatikan slide yang saya tampilkan berikut ini. Nah, di sini kalian bisa melihat ada banyak logo yang mungkin salah satu, salah dua, salah tiga, atau bahkan seluruhnya kalian sudah sangat familiar dengan logo tersebut. Ada Bank Jatim, ada PT Semen Indonesia, ada PT Bank Rakyat Indonesia, ada Transjakarta, dan sebagainya. Tapi hari ini kita tidak akan membahas mengenai logo-logo tersebut, melainkan kita akan membahas mengenai jenis dan bentuk badan usaha. Simak terus ya. Nah, ini dia yang akan kita pelajari pada kompetensi dasar yang ketiga, yaitu memahami jenis dan bentuk badan usaha. Itu dari aspek pengetahuannya. Sedangkan dari aspek psikomotornya, kita akan belajar mengenai mengelompokkan jenis dan bentuk badan usaha. Adapun tujuan pembelajaran kita pada KD yang ketiga ini yaitu satu, mengidentifikasi jenis-jenis badan usaha. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk badan usaha. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah agar peserta didik atau siswa dapat mengklasifikasi jenis badan usaha. Mengacu pada tujuan pembelajaran yang telah disampaikan sebelumnya, maka indikator pencapaian kompetensi kita hari ini adalah satu, mengidentifikasi jenis-jenis badan usaha, dua, mengidentifikasi bentuk-bentuk badan usaha, tiga, mengelompokkan jenis-jenis badan usaha, dan yang keempat, mengelompokkan bentuk-bentuk badan usaha. Pernah mendengar istilah badan usaha? Atau pernah mendengar istilah perusahaan? Tentu istilah itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan. Keduanya dianggap sebagai suatu organisasi yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Namun, tahukah kalian bahwa sebenarnya keduanya memiliki makna yang berbeda? Badan usaha merupakan kesatuan yuridis ekonomi yang terdiri dari faktor-faktor produksi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan laba. Sedangkan perusahaan merupakan alat dari badan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi dari pengertian tersebut, semakin jelas ya bahwa badan usaha berbeda dengan perusahaan. Agar lebih jelas mengenai perbedaan antara perusahaan dengan badan usaha, perhatikan bagan yang saya sajikan berikut ini.
Bagan tersebut menjelaskan perbedaan antara perusahaan dan badan usaha, di mana pada perusahaan itu bersifat konkret. Artinya, badan usaha itu terlihat wujud fisiknya, misalkan berupa kantor, pabrik, gedung, bengkel, atau unit produksi lainnya. Sedangkan kalau badan usaha, dia bersifat abstrak. Mengapa bersifat abstrak? Karena memang tidak terlihat adanya tampilan secara fisiknya. Kemudian perbedaan yang kedua, dilihat dari sifat formal dan tidak formalnya. Untuk perusahaan dia tidak bersifat formal, sedangkan badan usaha bersifat formal. Maksudnya bagaimana ya? Bersifat formal untuk badan usaha karena dia merupakan satu kesatuan yuridis, artinya dia biasanya berupa badan hukum, sedangkan perusahaan tidak. Kemudian perbedaan yang ketiga yang tampak sekali adalah pada perusahaan dia itu menghasilkan produk tertentu. Sedangkan pada badan usaha, karena badan usaha ini adalah organisasi yang mengurus perusahaan, maka tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba. Nah, itu beberapa perbedaan yang lebih memperjelas mengenai perusahaan dan badan usaha. Setelah memperoleh gambaran mengenai perbedaan antara perusahaan dengan badan usaha, topik pembahasan kita pada hari ini kita fokuskan pada badan usaha. Setiap orang pastinya membutuhkan barang ataupun jasa untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Demikian juga sebuah pemerintahan membutuhkan barang dan jasa untuk menyelenggarakan pemerintahan. Nah, dari mana barang dan jasa tersebut ya? Semua itu diperoleh melalui badan usaha. Karena badan usaha dengan perusahaan-perusahaannya merupakan sarana penghasil barang dan jasa sebagai penggerak roda perekonomian. Oleh karena itu, badan usaha memiliki peranan yang sangat penting dalam menopang perekonomian nasional. Nah, sekarang kita kembali mereview mengenai pengertian badan usaha itu sendiri. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis yang terdiri dari faktor-faktor produksi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan laba. Dari pengertian tersebut terdapat dua kata kunci, yaitu kesatuan yuridis dan kesatuan ekonomis. Nah, mengapa disebut sebagai kesatuan yuridis? Maksudnya, karena badan usaha itu umumnya berbadan hukum. Sedangkan disebut sebagai kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi badan usaha terdiri atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja yang dikombinasikan untuk mendapatkan profit atau memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, setelah memahami mengenai pengertian badan usaha, selanjutnya perlu juga kita mengetahui untuk pendirian sebuah badan usaha diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Apa saja ya syarat-syarat tersebut? Di antaranya adalah 1. Pemilihan produk dan jasa yang akan dijual atau diperdagangkan. 2. Cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan. 3. Penentuan mengenai harga pokok dan harga jual produk dan jasa. 4. Kebutuhan akan tenaga kerja. 5. Organisasi internal. Dan yang keenam adalah syarat pembelanjaan dan jenis dari badan usaha yang akan dipilih. Nah, terkait dengan syarat yang keenam mengenai jenis dan badan usaha yang akan dipilih, berikut kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis badan usaha. Nah, jenis-jenis badan usaha tersebut kita kelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, jenis badan usaha dilihat dari jumlah tenaga kerja. Yang kedua, jenis badan usaha berdasarkan lapangan usahanya. Yang ketiga, berdasarkan kepemilikan modal.
Dan yang keempat, berdasarkan bentuk hukumnya. Mari kita coba pahami mengenai jenis badan usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan orang yang bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh setiap badan usaha pastinya berbeda-beda sesuai dengan sifat pekerjaannya. Coba amati badan usaha yang ada di lingkungan sekitarmu. Contohnya, perusahaan tekstil yang berbentuk CV atau PT akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan tekstil yang dimiliki oleh perseorangan. Maka dari itu, berdasarkan jumlah tenaga kerja ini, badan usaha dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah badan usaha skala kecil. Dikatakan skala kecil apabila jumlah tenaga kerjanya kurang dari 5 orang. Umumnya, badan usaha skala kecil ini dimiliki oleh perorangan. Produksinya pun belum begitu besar, sehingga biasanya hanya dikerjakan oleh anggota keluarga dan dibantu oleh beberapa tenaga kerja. Contohnya, usaha catering atau warung makanan atau pembuatan tahu yang ada di sekitar kalian. Kemudian, jenis badan usaha berdasarkan tenaga kerja yang kedua yaitu skala menengah. Dikatakan skala menengah apabila jumlah tenaganya berkisar antara 5 sampai dengan 50 orang. Contohnya apa ya? Misalkan minimarket, industri rumah tangga yang sudah berkembang, dan masih banyak lagi. Jenis yang ketiga adalah berdasarkan skala besar. Dikatakan sebagai skala besar apabila jumlah tenaga kerjanya lebih dari 50 orang. Badan usaha skala besar membutuhkan banyak tenaga kerja karena biasanya jumlah produksinya pun sudah dalam kapasitas yang besar. Seiring dengan produktivitas yang berkapasitas besar tersebut, sehingga badan usaha skala besar juga seharusnya memiliki sistem manajemen yang jelas dan ada pembagian tugas dalam setiap bagian. Contohnya, perusahaan tekstil, perusahaan sepatu yang biasanya berbentuk CV, PT, atau firma. Golongan yang kedua adalah jenis badan usaha berdasarkan lapangan usaha. Mari kita coba analisa satu persatu. Badan usaha yang pertama adalah agraris. Badan usaha di bidang agraris merupakan badan usaha yang fokusnya pada pengolahan sumber daya alam untuk kemanfaatan orang banyak. Jadi, dalam usaha ini tidak hanya mengambil dari sumber daya alam secara langsung, tapi juga memerlukan proses pengolahan sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Contohnya, pertanian, kemudian perkebunan, peternakan, perikanan darat. Badan usaha yang berikutnya adalah yang bergerak di bidang ekstraktif. Badan usaha di bidang ekstraktif merupakan badan usaha yang kegiatannya mengambil sumber daya yang tersedia di alam secara langsung, tanpa adanya proses pengolahan. Jadi yang membedakan dengan badan usaha yang pertama tadi, kalau badan usaha agraris, selain mengambil dari hasil alam secara langsung, juga memerlukan proses pengolahan. Sedangkan kalau badan usaha di bidang ekstraktif mengambil dari sumber daya alam secara langsung tanpa melalui proses pengolahan. Contohnya kira-kira apa ya? Contohnya menangkap ikan, tapi menangkap ikannya dengan tidak merusak ekosistem laut ya. Kemudian contoh yang lainnya adalah pendulangan emas, penebangan kayu, pertambangan, perikanan laut, dan sebagainya. Kemudian badan usaha yang ketiga adalah badan usaha industri.
Badan usaha industri adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Contohnya banyak sekali ya, kalau badan usaha industri bisa menyebutkan, ya, perusahaan tekstil, ada industri logam, ada industri kerajinan tangan, industri otomotif, dan lain sebagainya. Lanjut ya ke badan usaha yang keempat, yaitu badan usaha di bidang perdagangan. Badan usaha di bidang perdagangan ini sangat banyak di sekitar kita. Badan usaha ini pastinya tidak asing lagi karena di bidang usaha ini berkaitan dengan bidang usaha lainnya. Barang-barang hasil produksi di bidang pertanian, ekstraktif, maupun industri agar sampai pada konsumen perlu melalui jalur perdagangan. Jadi, kegiatan usaha di bidang perdagangan yaitu jual beli barang hasil produksi dari produsen hingga sampai kepada konsumen. Contohnya, ada perusahaan dagang, ada UD atau usaha dagang. Yang terakhir adalah badan usaha di bidang jasa. Badan usaha di bidang jasa yaitu badan usaha yang kegiatannya memberikan layanan jasa kepada para konsumen. Perusahaan jasa biasanya lebih mengedepankan pelayanan yang paripurna atau memuaskan karena kepuasan pelanggan adalah yang terpenting dalam hal ini. Contoh badan usaha di bidang jasa misalkan bimbingan belajar, kemudian ada rumah sakit, konsultan hukum, kantor akuntan publik, dan masih banyak lagi yang bergerak di bidang jasa. Selanjutnya, mari kita lihat jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah badan usaha milik negara. Yang kedua, badan usaha milik daerah. Yang ketiga, badan usaha milik swasta. Yang keempat, badan usaha campuran. Untuk memahami mengenai keempat jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal ini, mari kita lihat pada slide yang saya sajikan berikut ini. Badan usaha milik negara atau biasa disebut sebagai BUMN. Ini adalah badan usaha yang paling sering dikenal oleh masyarakat karena paling sering kita dengar di berita. Sesuai dengan namanya, BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah. Meskipun begitu, karyawan yang bekerja di BUMN tidak disebut sebagai pegawai negeri atau ASN, melainkan disebut sebagai karyawan BUMN. Untuk ciri-ciri mengenai BUMN secara lengkapnya, silahkan kalian amati pada slide yang saya sajikan. Bentuk badan usaha BUMN ini pun dibagi lagi menjadi 3 bentuk, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, yang kedua perusahaan umum atau perum, dan yang ketiga perusahaan milik perseorangan atau persero. Perjan atau perusahaan jawatan adalah salah satu bentuk badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Bentuk BUMN ini memiliki fokus untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Karena fokus inilah seringkali perjan tidak memperoleh cukup pemasukan untuk mengatasi kebutuhan operasionalnya. Oleh sebab itu, saat ini bentuk BUMN ini sudah tidak diterapkan lagi. Salah satu contoh perjan yang sekarang sudah berubah fungsi menjadi PT KAI. Dulunya disebut sebagai PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api.
Bentuk BUMN yang kedua adalah perum atau perusahaan umum. Perum dapat juga disebut sebagai evolusi dari perjan. Sebetulnya, perum dan perjan tidak jauh berbeda, hanya saja perum sudah berorientasi pada laba. Perum dikelola oleh negara dan karyawannya berstatus sebagai pegawai negeri. Namun sayangnya, meskipun sudah berorientasi pada laba, Perum seringkali tetap merugi. Negara pun memutuskan untuk mengubahnya menjadi persero. Contoh dari Perum yang telah berubah menjadi persero diantaranya adalah Perum Asabri yang kini telah berubah menjadi PT Asabri. Kemudian ada juga Perum Pegadaian, sekarang juga telah berubah menjadi PT Pegadaian. Serta ada juga Perum Telekomunikasi atau dulu disebut sebagai Perumtel. Kini juga telah berubah menjadi PT Telkom Indonesia Tbk. Bentuk BUMN yang ketiga tadi adalah persero. Persero pun merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh negara yang tujuannya adalah melayani masyarakat sekaligus mencari keuntungan dengan harapan persero tidak akan mengalami kerugian. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh daerah dan permodalannya berasal dari pendapatan daerah yang disisihkan. Pendirian BUMD berdasarkan peraturan dari pemerintah daerah. Pendirian tersebut bertujuan untuk menambah pendapatan daerah sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah dan memberikan keuntungan yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah. BUMD dipimpin oleh seorang direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan dari DPRD. Masa jabatan dari direksinya adalah 4 tahun. Contoh dari BUMD misalkan ada transportasi Transjakarta, ada Bank Jatim, Bank DKI, Bank BJB, ada PD Rumah Pemotongan Hewan, dan sebagainya. Untuk ciri-ciri lebih lengkap mengenai BUMD, silahkan kalian amati pada slide yang saya sajikan. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta merupakan badan usaha yang didirikan serta dimodali oleh seorang atau sekelompok orang dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kekayaan negara. Badan usaha milik swasta berfokus pada pengelolaan sumber daya yang tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Badan usaha ini bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya serta diperuntukkan untuk kepentingan pemilik. Badan usaha milik swasta yang ada di Indonesia banyak sekali ya. Misalkan ada yang bergerak di bidang makanan, contohnya adalah PT Indofood Sukses Makmur. Ada yang bergerak di bidang telekomunikasi, misalkan PT Indosat, PT XL Axiata, kemudian ada yang bergerak di bidang elektronik, misalkan PT Aneka Elektrindo. Ada juga yang bergerak di bidang pupuk, misalkan PT Holcim atau PT Pupuk Kaltim. Ada juga yang bergerak di bidang otomotif, misalkan PT Astra International, dan lain sebagainya. Untuk ciri-ciri dari BUMS secara lengkapnya, silahkan kalian perhatikan di slide berikut. Usaha campuran, sesuai dengan namanya badan usaha campuran, maka pastinya modalnya merupakan campuran antara modalnya pemerintah dan modal yang dimiliki oleh swasta. Badan usaha campuran ini muncul karena adanya privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN ini menyebabkan adanya kepemilikan modal oleh pihak swasta pada badan usaha yang awalnya dimiliki oleh pemerintah.
Privatisasi ini merupakan kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternatif lain selain pasar yang dapat mengendalikan ekonomi secara efisien, serta menyadari bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini seharusnya diserahkan juga kepada sektor swasta. Asumsinya, penyerahan pengelolaan pelayanan publik ke sektor swasta adalah usaha untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dicapai. Contoh dari badan usaha campuran ini adalah PT Telkom dan PT BNI 1946. Mengenai ciri-cirinya, silahkan amati pada slide berikut. Jenis badan usaha yang terakhir adalah berdasarkan bentuk hukumnya. Dibagi menjadi 3, yaitu BUMN, BUMS, dan koperasi. Mengenai 2 yang pertama, yaitu BUMN dan BUMS, sudah banyak kita deskripsikan pada slide sebelumnya. Mengenai bentuk hukum yang ketiga akan kita bahas pada narasi berikutnya. Setelah mendeskripsikan mengenai jenis-jenis badan usaha, saatnya kita mempelajari mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Untuk pengelompokannya dibedakan menjadi 6 bentuk. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, firma. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Yang kelima, yayasan. Dan yang keenam adalah koperasi. Pembahasan mengenai bentuk badan usaha kita mulai dari yang pertama, yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang paling sederhana. Perusahaan bentuk ini banyak sekali kita jumpai di sekitar kita. Perusahaan perseorangan dapat diartikan sebagai perusahaan yang dimiliki serta dikelola oleh perorangan, sehingga tanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan berada sepenuhnya di tangan pemilik. Tanggung jawab penuh ini ditandai juga dengan tidak adanya pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan usaha. Apa ya maksudnya? Maksudnya adalah jika perusahaan mengalami kerugian, seringkali kekayaan pribadi pemilik juga menjadi jaminan untuk menutupi semua kerugian tersebut. Jenis badan usaha yang berbentuk perusahaan perseorangan biasanya termasuk dalam usaha skala kecil menengah. Contohnya rumah makan, minimarket, peternakan, ada pemancingan, industri rumah tangga, dan coba sebutkan yang lainnya. Ciri-cirinya silahkan kalian perhatikan pada tampilan yang ada di bawah ini. Bentuk badan usaha yang berikutnya adalah firma. Firma merupakan bentuk badan usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Penggunaan nama bersama ini juga bermakna tanggung jawab dalam firma dipegang bersama. Jika terjadi keuntungan, maka keuntungannya harus dibagi bersama. Sebaliknya, kalau firma mengalami kerugian, maka kerugiannya pun harus ditanggung bersama. Ciri-ciri lengkapnya bisa kalian lihat ya pada slide ini. Berikutnya adalah persekutuan komanditer atau CV. CV adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan serta mempercayakan uangnya untuk dipakai sebagai modal dalam persekutuan. Nah, di dalamnya ada kata persekutuan ya, maka di dalam CV ini akan dikenal dengan 2 istilah, yaitu adanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah anggota yang memimpin atau menjalankan perusahaan serta bertanggung jawab penuh atas hutang-hutang perusahaan. Sedangkan sekutu pasif atau biasa disebut sebagai sekutu komanditer adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan.
Sekutu pasif ini bertanggung jawab atas resiko yang terjadi hanya sampai dengan batas modal yang dia setorkan. Nah, ciri-ciri secara lengkapnya untuk persekutuan komanditer silahkan dibaca pada slide berikut. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling sering kita dengar. Perseroan terbatas diartikan sebagai persekutuan yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang modalnya dalam bentuk saham. Apa saham itu? Saham merupakan surat pernyataan pemilikan modal dalam suatu badan usaha. Pihak yang melakukan penyertaan saham dalam sebuah PT disebut pesero. Pesero ini akan menerima dividen dari penyertaan sahamnya. Manajemen dalam PT lebih sistematis dan tertata. Perangkat organisasi dalam PT biasanya terdiri atas direksi, dewan komisaris, dan RUPS. Mengenai ciri-ciri dari PT, silahkan Anda perhatikan pada slide berikut ini. Berikutnya adalah yayasan. Berbeda dengan badan-badan usaha lainnya, yayasan merupakan badan usaha yang tidak mencari profit. Yayasan cenderung mengutamakan kepentingan sosial dan memiliki badan hukum sendiri. Sering pada saat kita mendengar kata yayasan, kita pasti akan langsung terpikir pada sekolah, panti asuhan, atau lembaga-lembaga non-profit lainnya. Keberadaan yayasan kerap kali membantu terciptanya keseimbangan sosial dalam masyarakat. Di sisi lain, yayasan memiliki beberapa kekurangan, di antaranya adalah terbatasnya dana. Hal ini tentu bisa menghambat kegiatan usaha yang dilakukan olehnya. Di Indonesia terdapat berbagai macam yayasan, di antaranya Insan Muda Mulia, Obor Berkat Indonesia, Putra Sampurna Foundation, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan lain sebagainya. Ciri-ciri untuk yayasan bisa kalian simak pada slide berikut. Bentuk badan usaha yang terakhir yang akan kita bahas adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Koperasi didirikan dengan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Akta pendirian koperasi memuat anggaran dasar dan identitas koperasi serta perangkat organisasi koperasi. Jadi, setiap pendirian badan usaha tidak terlepas dari modal. Modal awal koperasi adalah berasal dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi. Masih tentang koperasi, di Indonesia, koperasi biasanya ditemukan di sekolah, di kantor-kantor, maupun di desa-desa. Keberadaan koperasi ini sangat penting dalam menopang perekonomian rakyat Indonesia. Mengapa? Karena koperasi sendiri merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi menjadi milik para anggota, pengurus, maupun pengelola. Adapun tujuan koperasi dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada pasal 4, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Setelah memahami materi yang saya paparkan tadi, saatnya sekarang kalian mulai mengerjakan tugas mandiri. Ada 2 jenis tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Coba disimak untuk tugas mandiri yang pertama.
Untuk tugas mandiri yang kedua adalah melakukan pengamatan terhadap logo-logo yang saya sajikan pada slide ini. Amati logo-logo tersebut, kemudian ikuti instruksinya pada slide yang akan saya tampilkan berikutnya. Ini dia instruksi untuk tugas mandiri yang kedua. Setelah melakukan pengamatan untuk logo-logo di atas pada slide sebelumnya, silahkan kalian mencoba untuk memasukkan ke dalam bagan berikut ini. Saya sertakan satu contoh. 1. PT Kereta Api Indonesia. Jawabannya, bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modal adalah perseroan terbatas atau PT. Nah, lanjutkan untuk 19 logo yang lainnya ya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, akhirnya kompetensi dasar yang ketiga selesai. Dengan satu pesan sebelum saya akhiri, jangan lupa tetap semangat dalam belajar, teruslah berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan untuk selalu memakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, hindari kerumunan dan selalu jaga jarak aman kalian. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan selalu rutin berolahraga. Oke, sampai jumpa dan semoga materi ini bermanfaat.